Allah membuka dengan surah Al-Fajr dengan sumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Dan ternyata ini waktu yang setiap hari mengawali hidup manusia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kita akan membahas kandungan surah Al-Fajr. Mengapa surah Al-Fajr ini menyebutkan tentang keagungan waktu fajar, keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, juga keagungan angka genap dan ganjil, disebut Asy-Syafa' dan Al-Witr. Ada apa dalam surah ini? Para guru yang Allah muliakan, Allah membuka dengan surah Al-Fajr dengan sumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Dan ternyata ini waktu yang setiap hari mengawali hidup manusia. Bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan menyia-nyiakan waktu fajar. Tetapi bagi orang beriman, waktu fajar ini adalah merupakan waktu yang sangat menentukan apakah seorang hamba di hari itu dia berhasil atau rugi. Maka itu ditentukan dengan waktu fajar. Hamba yang berhasil nampak di waktu fajar. Ketika dia bangun waktu fajar, dia mengisi dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah ciri orang yang menang. Tetapi ketika dia di waktu fajar dia tidur dan dia gagal ketika itu, maka dia termasuk orang yang tidak berhasil, tidak beruntung. Jadi waktu fajar itulah merupakan ukuran menang tidaknya seorang hamba. Karena itu seringkali teman-teman, perjuangan setan itu adalah menjelang waktu fajar, setan sudah mulai mengerumuni hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang tidur, supaya mereka tidak bangun. Nabi SAW pernah menceritakan bahwa setan suka bernyanyi-nyanyi di sekitar orang yang sedang tidur, terutama menjelang fajar. Bahkan Nabi sempat merekam nyanyian setan itu. Alaika lailun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Itu nyanyian setan. Dan setan membuat 3 pos pertahanan di bukhul masing-masing orang yang tidur. Jangan sampai dia terbangun. Begitulah perjuangan setan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bangun waktu fajar. Nah, ini rahasia mengapa Allah bersumpah dalam waktu fajar, wal fajr. Dan kita seringkali menemukan ucapan-ucapan misalnya, semakin gelap malam semakin dekat fajar. Artinya bahwa semakin berat ujian yang dilalui kehidupan seorang hamba, maka dia akan semakin mendekati kemenangan. Jadi fajar ini simbol kemenangan sebetulnya. Nah, namun
ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh bangun. Sebab orang yang bersungguh-sungguh bangun waktu fajar itu, dia akan kebahagiaan, keberkahan doa Rasulullah SAW. Nabi bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi, maksudnya di waktu fajar. Itu sampai seperti itu. Dan betapa agungnya waktu fajar ini, Allah jadikan ini permulaan puasa. Jadi kita berpuasa dalam sehari itu mulainya waktu fajar sampai terbenam matahari. Dan juga Allah jadikan waktu fajar ini sebagai waktu sholat fardu, yaitu sholat subuh. Agar sang hamba berlomba-lomba untuk bangun di waktu fajar, Allah kondisikan hamba-hamba Allah SWT agar mereka bangun sebelumnya dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Sampai begitu. Jadi Allah kondisikan dia bangun salat tahajud dalam rangka apa? Menyongsong waktu fajar. Dan Allah kasih hadiah khusus bagi orang yang dia kebagian bangun pas fajar, setelah itu salat 2 rakaat fajar. Nabi bersabda, rakaatul fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan 2 rakaat fajar dapat pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi artinya seandainya ada orang yang Allah kasih harta sebesar dunia dan seisinya, lalu dia infakkan, itu masih kalah pahalanya dengan 2 rakaat fajar. Itu dari saking agungnya waktu fajar. Makanya Allah turunkan satu surah khusus, surah Al-Fajr, sebagai surah kemenangan bagi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi khusus bagi hamba-hambanya agar menyongsongnya dengan sungguh-sungguh. Dan di hari itu atau di pagi itu dia bersungguh-sungguh melaksanakan sholat 2 rakaat subuh. Sholatnya tidak banyak, hanya 2 rakaat saja. Bandingkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, tapi ini 2 rakaat. Namun Allah agungkan. Ada apa di situ? Supaya sang hamba di waktu pagi itu lebih banyak berzikir. Makanya ada zikir pagi, azkarus sabah, ada zikir sore, azkarul masa. Dan ada waktu di mana ketika itu seorang hamba benar-benar dia tidak dibolehkan sholat kecuali ada sebab. Makanya sesudah sholat subuh sampai masuk waktu duha, ini waktu diharamkannya sholat. Karena di waktu seperti ini ada persaingan antara kekuatan Allah dan kekuatan setan. Maka Allah tidak ingin hamba-hambanya menyerupai penyembah setan. Karena sesudah sholat subuh sampai matahari terbit, itu masih mereka menyembah, berkumpul menyembah setan. Maka kata Nabi apa? Kenapa kok diharamkan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu? Dikatakan bahwa li'anna syaitan yudhilu qarnai fi li'ubadihi, karena syaitan menampakkan tanduknya bagi para penyembahnya. Nah, terus hamba Allah ngapain? Berzikir. Itulah zikir pagi. Kenapa kok panjang zikir pagi itu? Begitu banyaknya. Kita banyak berzikir karena memang kita tidak melaksanakan sholat ketika itu. Kita hanya berzikir kepada Allah sampai nanti masuk awal duha. Ya, jadi para ulama mengatakan hatta tartafi asyams qadra rumhin, sampai matahari meninggi setinggi tombak. Jadi karenanya ketika matahari terbit jangan langsung sholat. Itu enggak ada khilaf antara ulama bahwa diharamkan sholat itu. Jadi menunggu sampai masuk awal duha. Jadi sholat subuh itu maksudnya sholat di awal waktu duha. Bagi orang-orang yang dia itu satu paket, dia sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian dia tidak keluar dari masjid itu sampai masuk awal duha, lalu sholat 2 rakaat duha. Nah, itulah namanya syuruk. Nah, itulah teman-teman rahimakumullah, makna keagungan waktu fajar itu, sampai seluruh pahala besar dikumpulkan di situ. Perhatikan, sholat 2 rakaat fajar, pahalanya adalah sebesar dunia dan seisinya. Terus kalau ada orang dia menetap di tempat sholatnya di masjid,
sampai masuk awal duha dan setelah 2 rakaat duha dan pahala haji dan umrah. Karena kapan haji wa tamar, tamat, sempurna. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka di mana hamba-hamba Allah benar-benar merebut keberkahan waktu pagi yang Nabi doakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Dan ingat teman-teman rahmatullah, kemenangan itu bukan di kehebatan jumlah pendukung, bukan di kehebatan relasi, bukan di kehebatan harta, bukan di kehebatan fasilitas, bukan. Kemenangan itu adalah ketika sebuah generasi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.